Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1, selalu berhemat energi. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik subscribe-nya dan like ya. Baik, inilah dia tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1, selalu berhemat energi. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna bagi makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Barang-barang yang membutuhkan energi listrik seperti kulkas, AC, TV, radio, lampu, mesin cuci, dan lain sebagainya. Seberapa sering kamu menggunakannya? Jawabannya pasti sering menggunakan energi listrik. Untuk itu, kita boleh menggunakan energi listrik, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan harus bisa menghemat energi listrik tersebut. Nah, contohnya di sini ada seorang anak yang asik bermain handphone. Nah, di sini lampu menyala, kipas angin menyala, televisi menyala, radio juga menyala, keran air nyala. Nah, ini merupakan contoh yang bukan menghemat energi. Ini adalah pemborosan ya. Jadi tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ya. Kalau misalkan anak-anak mau menggunakan televisi, berarti radio jangan dinyalakan ya. Pilih salah satu. Di sini lampu ada 3, 1, 2, 3, semuanya menyala. Pilih salah satu lampu mana yang akan dinyalakan. Nah, tujuannya supaya kita bisa menghemat energi listrik. Begitu ya anak-anak. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Yang pertama, kita harus selalu hemat ya, akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan bermotor atau naik kendaraan mobil ya, kita dapat menggunakan alternatif ya yang lain. Bisa berjalan kaki, bisa menggunakan sepeda ya. Itu adalah cara kita untuk melakukan penghematan terhadap energi. Misalkan jarak sekolah dengan rumah tidak terlalu jauh. Nah, kita bisa berjalan kaki. Jarak rumahnya agak jauh. Nah, kita bisa menggunakan sepeda, ya. Kita boleh menggunakan kendaraan, tapi harus menggunakan kendaraan umum. Tidak boleh membawa misalkan sepeda motor atau mobil pribadi ya. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menghemat energi.
Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan energi listrik. Nah, di sini bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktekkan. Ya, kita akan membuat kipas. Ya, nah, biasa kita menggunakan kipas angin yang menggunakan energi listrik. Nah, untuk mengurangi penggunaan energi, kita bisa menggunakan alternatif ya, energi alternatif yang lain, yaitu menggunakan kipas angin ya dari kertas. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, sekarang gimana caranya? Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran kertas kado, majalah bekas ya. Yang kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Cara kelima, lipat lagi. Lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Ketujuh, kipas siap dipakai. Sekarang kamu bisa membandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Tentu pasti berbeda. Di sini banyak berbagai macam bentuknya ya. Warnanya juga pasti berbeda-beda. Ini adalah salah satu contoh kipas yang terbuat dari kertas, baik majalah bekas maupun kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kertas-kertas bekas ya, juga bisa memanfaatkan menghemat energi listrik. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, sumber-sumber energi ada 7 ya. Yang pertama, energi panas, yakni energi yang dapat merubah suhu terhadap benda. Yang kedua, energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Ini contohnya bisa dari televisi, radio ya. Yang ketiga, energi potensial atau energi yang tersimpan dalam suatu benda. Ya. Yang keempat, energi kinetik. Ini merupakan energi yang memiliki benda yang sedang bergerak. Kelima, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam, energi cahaya. Nah, ini merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Ya. Yang ketujuh, energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Perubahan bentuk energi. Ada 6 perubahan bentuk energi di sini ya. Yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita kedinginan melakukan menggosok-gosokkan tangan ya, lama-kelamaan tangan kita akan hangat. Yang kedua, energi bunyi menjadi energi gerak. Contohnya kita melakukan tepuk tangan.
tangan kita akan bergerak dan menghasilkan bunyi. Bisa anak-anak praktekkan ya. Pada saat tepuk tangan, misalkan contoh lagi pramuka. Dalam tepuk pramuka, nah itu adalah tangan yang bergerak dan bisa menghasilkan suatu bunyi. Ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya pada percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api, ya, di atas api lilin. Lama kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Nah, yang keempat, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya pada saat kita makan pasti akan keluar keringat. Nah, ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi dari tubuh kita. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Apa contohnya? Yaitu setrikaan dan solder. Keenam, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada mesin cuci, blender, dan kipas angin. Nah, selanjutnya yang ketujuh, energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya yaitu ketika kita sedang memegang kaca pembesar, ya, lalu diarahkan ke sinar matahari, lama kelamaan kaca pembesar ini akan menghasilkan panas, ya. Di bawahnya misalkan ditaruh kertas atau daun yang kering, maka dia akan terbakar. Nah, sekarang energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada televisi dan radio, ya. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Contoh pada gambar pertama, yaitu terlihat seorang sedang melakukan penjemuran ikan. Energi apa yang digunakannya? Yaitu energi cahaya matahari. Berubah menjadi apa? Menjadi energi kimia. Di gambar kedua, terlihat seorang ibu yang sedang menyetrika pakaian. Nah, energi apa yang digunakannya? Nah, energi yang digunakannya yaitu energi listrik. Berubah menjadi apa energi listrik? Yaitu berubah menjadi energi panas. Ya. Nah, pada gambar ketiga, terlihat sebuah layang-layang terbang. Nah, energi yang digunakan yaitu energi angin. Berubah menjadi apa? Energi gerak. Dan yang keempat terlihat pada gambar keempat di sini yaitu seorang yang sedang membakar ikan. Energi apa yang digunakan? Yaitu energi kimia. Berubah menjadi apa? Energi panas. Ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat, seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu, mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air, ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta minumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Nah, teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe.
Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega. Saat kita batuk, jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan biasa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minum kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Untuk itu, anak-anak bisa menemukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Ya, baik, itu saja anak-anak materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.